Sobat ATR BPN, di episode 2 kali ini saya akan memaparkan tentang pelaksanaan survei pengumpulan data objek reforma agraria. Berikut merupakan dasar hukum yang dipakai dalam terlaksananya kegiatan gugus tugas reforma agraria. Reforma agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Selanjutnya, tanah objek reforma agraria atau TORA adalah tanah yang dikuasai oleh negara dan atau tanah yang telah dimiliki oleh masyarakat untuk diredistribusikan atau dilegalisasi. Adapun tujuan reforma agraria berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 yang pertama, mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah, menangani dan menyelesaikan sengketa dan konflik agraria, menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan, memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi, meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan, memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup. Kampung Reforma Agraria merupakan wujud dan bentuk keberhasilan dari penyelenggaraan reforma agraria, yang di dalamnya telah dilaksanakan penataan aset, penataan penggunaan tanah, dan penataan akses. Tahapan pelaksanaan kegiatan reforma agraria. Yang pertama yaitu penataan aset. Penataan aset dibagi menjadi dua, yaitu legalisasi aset dan redistribusi tanah. Dalam Perpres 86 tahun 2018 telah diatur mengenai subjek dan objek untuk legalisasi aset dan redistribusi tanah. Selanjutnya yaitu kegiatan penataan akses. Dilakukan penataan akses melalui yang pertama, persiapan data subjek dan objek redistribusi tanah atau legalisasi aset, serta program-program pemberdayaan yang ada di instansi terkait. Yang kedua merupakan peninjauan lapangan untuk mencari potensi pengembangan penataan akses. Yang ketiga, penyusunan rencana pengembangan penataan akses berdasarkan hasil tinjauan lapangan. Adapun subjek tanah reforma agraria yang pertama, tanah transmigrasi yang belum bersertifikat, legalisasi aset atau pensertifikatan tanah oleh pemerintah, riwayat tanah, dan HGU, HGB yang telah habis tidak diperpanjang atau diperbaharui, tanah terlantar dan tanah negara lainnya. Rabu 4 Agustus 2021, Kantor Pertanahan Kabupaten Pringsewu menggelar kegiatan rapat koordinasi tim gugus tugas reforma agraria Kabupaten Pringsewu tahun 2021. Rapat ini berlangsung di Hotel Urban Style by Front One yang dilaksanakan secara daring dan luring. Berikut merupakan peta batas administrasi Pekon Siliwangi. Pekon Siliwangi memiliki 5 dusun dan 12 RT. Jumlah penduduk Pekon Siliwangi berjumlah 2.397 jiwa. Berikut merupakan peta topografi Pekon Siliwangi. Berdasarkan hasil analisis spasial yang telah dilakukan, keadaan topografi Pekon Siliwangi dominan pada ketinggian 132 sampai 137 mdpl dengan luas daerah lebih dari 152 hektar. Berikut ialah perjalanan survei lapangan pelaksanaan kegiatan identifikasi data tanah objek reforma agraria Pekon Siliwangi. Bahasan selanjutnya yaitu mengenai data aset Pekon Siliwangi. Berikut merupakan peta hasil identifikasi objek TORA Pekon Siliwangi, di mana Pekon Siliwangi secara spasial memiliki luas 263,71 hektar dengan jumlah bidang bersertifikat yaitu 885 bidang. Berdasarkan hasil identifikasi lapangan, total ada 226 bidang tanah yang belum bersertifikat. Berikut merupakan peta faktor pembatas terhadap bidang Pekon Siliwangi yang belum terdaftar. Setelah dilakukan analisis bidang yang belum terdaftar dengan pola ruang Siliwangi, terdapat 5 jenis penggunaan lahan. Jumlah bidang yang belum terdaftar paling banyak yaitu pada kawasan perkebunan, yaitu sebesar 109 bidang. Berikut merupakan peta rencana pola ruang Pekon Siliwangi di mana kawasan perkebunannya mencapai 73,37%, permukiman perdesaannya 11,98%, kawasan tanaman pangan 7,49%, wilayah sepadan sungai 3,16%, dan kawasan perkotaan 3%.
Berikut adalah peta rencana struktur ruang Pekon Siliwangi. Rencana struktur ruang berfungsi sebagai fasilitas pendukung masyarakat. Rencana jaringan jalan dibuat sebagai konektivitas atau aksesibilitas masyarakat, sedangkan rencana jaringan irigasi dibuat sebagaimana untuk kebutuhan pengairan kawasan pertanian. 226 bidang tanah yang masih belum bersertifikat, yang dimana bidang belum bersertifikat tersebut bisa dilakukan kegiatan redistribusi tanah. Bahasan selanjutnya yaitu data akses Pekon Siliwangi. Berikut merupakan peta penggunaan lahan Pekon Siliwangi, di mana terdapat 4 jenis penggunaan lahan yaitu perkebunan, permukiman, pertanian, dan perairan, dengan persentase sebagai berikut. Berikut merupakan peta potensi perkebunan dan pertanian Pekon Siliwangi. Berikut merupakan peta sebaran potensi budidaya buah naga di Pekon Siliwangi. Berikut merupakan peta sebaran responden pembudidaya buah naga Pekon Siliwangi. Berdasarkan hasil analisis potensi yang ada di Siliwangi, didapatkan bahwasannya potensi buah naga merupakan potensi terbanyak di Pekon Siliwangi, yaitu sebanyak 148 bidang tanah yang terdapat di setiap rumah penduduk. 26 Oktober 2021 bertepat di Aula Pekon Siliwangi, Kecamatan Sukoharjo, Kantor Pertanahan Kabupaten Pringsewu melakukan rapat penyuluhan pengembangan program kegiatan pilot project gugus tugas reforma agraria. Rapat ini bertujuan untuk memberikan paparan mengenai kegiatan pengembangan dan pemberdayaan desa pilot project gugus tugas reforma agraria di Pekon Siliwangi, serta pemaparan program oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pringsewu, Dinas Koperindak Kabupaten Pringsewu, Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sukoharjo, dan Bank BRI Unit Sukoharjo. Kegiatan ini berlangsung dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Dari hasil identifikasi, kegiatan penataan akses di Desa Siliwangi ditetapkan usaha budidaya buah naga menjadi fokus dalam kegiatan pilot project KTRA Kabupaten Pringsewu tahun 2021. Dan untuk selanjutnya, Kantor Pertanahan Kabupaten Pringsewu bersama instansi terkait akan melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan pendampingan program kepada pembudidaya untuk memberikan penanganan akses bagi usaha budidaya buah naga.